Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kekerabatan, atau lebih tepatnya kita mengenali dengan istilah kelompok kekerabatan. Kelompok kekerabatan ini terbentuk karena adanya ikatan perkawinan di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, sehingga antar anggota keluarga ini menjadi saudara besar atau kelompok yang lebih besar lagi. Nah, itu yang menjadikan istilah kekerabatan itu muncul. Kemudian kekerabatan ini di Indonesia terjadi dengan 3 bentuk atau 3 model kekerabatan. Kekerabatan yang pertama adalah kekerabatan yang terjadi dengan sistem patrilineal, di mana sistem patrilineal ini adalah sistem yang membentuk kekerabatan ini dari garis keturunan pihak ayah atau pihak laki-laki. Nah, garis keturunan pihak laki-laki ini itu akan mendapatkan hak istimewa atau dalam istilah kita privilege. Nah, hak istimewa laki-laki ini itu diperoleh oleh kaum laki-laki dalam kekerabatan yang patrilineal. Saya mencontohkan begini. Di Indonesia itu yang berlaku kekerabatan patrilineal ini adalah di keluarga Batak. Keluarga Batak ini dia lebih memberikan penghargaan atau sesuatu yang berbeda dengan pihak laki-laki itu lebih tinggi. Nah, ini dikatakan privilege. Misalnya aja di Batak itu ada penggunaan nama besar keluarga, itu diberikan pada pihak laki-laki. Biasanya juga kekerabatan yang seperti ini itu akan menentukan perilaku dari orang yang merasa atau yang mendapat privilege tadi. Contohnya. Kemudian yang kedua adalah kekerabatan yang disebut dengan kekerabatan matrilineal atau kekerabatan yang diambil dari garis keturunan pihak perempuan atau pihak ibu. Nah, kekerabatan yang matrilineal ini itu memberikan privilege atau memberikan hak yang istimewa kepada anak-anak atau keturunan yang perempuan. Yang perempuan akan memperoleh hak yang lebih istimewa, lebih lebih terhormat daripada kelompok laki-laki. Ini saya contohkan di Indonesia ini adalah di keluarga Minang. Orang Minang itu kekerabatannya lebih menghargai pihak perempuan. Jadi misalnya harta keluarga itu yang mengelola pihak perempuan atau keluarga perempuan. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Yang kedua adalah yang matrilineal tadi. Kemudian yang ketiga adalah kekerabatan yang bilineal atau kekerabatan yang merupakan percampuran dua lin tadi atau dua garis tadi. Atau bilineal ini mereka menggunakan secara bersamaan garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan untuk mendapatkan manfaat dari kekerabatan tadi. Nah, saya contohkan yang di Indonesia ini adalah pada umumnya di Pulau Jawa itu dia mengalami atau menerima kekerabatan yang bilineal.
Artinya pihak laki-laki dan pihak istri atau pihak perempuan memperoleh hak yang sama. Nah, kemudian biasanya tadi ini juga berpengaruh ke dalam hal pembagian waris atau ke dalam hal pembagian harta kekayaan dalam kekerabatan, dalam keluarga. Itu terjadi seperti itu. Nah, jadi yang saya gambarkan tentang bagaimana kekerabatan ini. Kemudian di pertemuan yang akan datang, yang next gitu, akan saya jelaskan bagaimana kekerabatan ini berpola, gitu ya. Misalnya nanti ada kekerabatan itu yang polanya itu setelah mereka menikah itu harus tinggal di rumah pihak mempelai laki-laki, atau tinggal di mempelai perempuan, atau harus terpisah dari kedua-duanya gitu. Nah, itu nanti di kesempatan lain akan saya sampaikan. Saya kira itu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.